Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Adi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk kembali sharing kepada teman-teman di video Pejuang RSP ini. Kali ini kita akan bicara soal go internasional. Tapi bukan go internasionalnya, tapi lebih ke bea impor gitu. Supaya nanti teman-teman bisa ngerti nih sebenarnya bea impor itu apa dan dan jenisnya itu apa saja, terus kemudian penghitungannya itu bagaimana. Untuk itu, mari kita simak pada video kali ini bagaimana dan apa sih itu bea impor. Check it out. Yes. Setiap komoditas yang masuk ke dalam negeri akan terkena aturan dalam bentuk pembayaran pajak. Hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membatasi jumlah produk yang masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang ini setiap orang bisa dengan mudah melakukan pembelanjaan dari luar negeri melalui online. Aturan khusus terkait dengan pembayaran bea impor adalah melalui dengan e-commerce. Apa itu bea impor? Bea impor adalah pungutan yang diberlakukan kepada barang yang masuk ke dalam wilayah kepabeanan. Wilayah kepabeanan ini merupakan batas negara yang ditentukan berdasarkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landasan kontinen. Adanya impor barang tentunya memberikan dampak yang tidak begitu baik bagi pasar dalam negeri. Karena itu, adanya bea impor ini akan membatasi produk yang masuk ke dalam negeri. Tujuannya adalah membuat para konsumen lebih memilih produk dalam negeri dan membatasi permintaan konsumen dalam negeri terhadap produk luar negeri. Bea impor yang diberlakukan ini menunjukkan proteksi negara terhadap produk dalam negeri, di mana semakin tinggi proteksi yang diberikan, semakin besar pula pungutan yang diberlakukan untuk produk yang akan masuk ke dalam negeri. Jenis-jenis bea masuk. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bea impor adalah pungutan atau bea dari barang impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Aturan mengenai bea masuk barang impor ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Berikut ini jenis-jenis bea masuk barang impor berdasarkan Bab 4 Undang-Undang Kepabeanan. Yang pertama adalah bea impor tindakan pengamanan atau BMTP. Jenis bea impor tindakan pengamanan atau BMTP ini disebut safeguard, yakni bea impor yang dikenakan pada barang impor yang sudah terlalu banyak diimpor. BMPT dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari barang sejenis yang mengalami kerugian serius. Yang kedua adalah bea impor anti-dumping. Sedangkan jenis bea impor anti-dumping atau BMAD dikenakan pada barang impor yang ditetapkan sebagai barang dumping. Harganya relatif lebih murah dibanding barang jenis di dalam negeri. BMAD dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri supaya tidak kalah saing. Yang ketiga adalah bea impor pembalasan. Jenis bea impor pembalasan atau BMP adalah bea masuk yang dikenakan pada barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang-barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Yang keempat adalah bea impor imbalan atau BMI. Jenis bea impor imbalan ini dikenakan pada barang impor yang ditemukan adanya subsidi dari pemerintah di negara pengekspor. Dengan begitu, pengenaan bea impor imbalan ini ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri dari barang yang sama. Lantas bagaimana perhitungan bea impor itu? Dalam perhitungan bea masuk yang tidak melalui perusahaan jasa titipan adalah sebagai berikut. Bea masuk sama dengan jumlah dari harga barang, asuransi, ongkos kirim, kali tarif bea masuk. Tarif bea masuk ini sesuai dengan buku tarif kepabeanan Indonesia BTKI. Tarif tersebut sebesar 0%, 5%, 10%, dan lain sebagainya sesuai dengan barang yang diimpor. Selain bea masuk dikenakan juga pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10% dan juga pajak penghasilan sebesar 7,5%. Untuk pajak PPh ini bisa dikenakan 2,5% ketika penerima mempunyai API dan sebesar 15% jika tidak punya NPWP. Sebenarnya PPN ini
dari 10% kita sudah ada kenaikan sekitar 11% per 2021 kemarin. Untuk PPN dan PPH ini dihitung berdasarkan jumlah dari bea masuk ditambah dengan harga barang, asuransi, dan ongkos kirim. Untuk rumus perhitungan PPN dan PPH adalah sebagai berikut. PPN sama dengan jumlah dari harga barang, ongkir, asuransi, dan bea masuk dikali 10%. Adapun PPH, jumlah dari harga barang, ongkir, asuransi, dan bea masuk dikali 7,5%. Bisa 2,5% atau 15% tergantung harga biaya masuknya. Namun, bagi barang yang harganya di bawah 50 US dollar, barang tidak dikenakan bea masuk maupun pajak. Pajak yang dimaksud yaitu PPN, PPH, dan pajak penjualan barang merah atau barang mewah atau PPN BM. Batas pembebasan bea masuk dan pajak sebelumnya adalah sebesar 100 US dollar. Kemudian dilakukan perubahan karena semakin banyak orang yang berbelanja menjadi 75 US dollar. Dan sekarang ini menjadi 50 US dollar. Kesimpulannya adalah itulah yang dinamakan bea impor dan semua alur proses hingga pembayaran bea masuk. Penjelasan ini tentunya sangat penting diketahui terutama masyarakat sekarang ini yang sudah akrab dengan belanja online dari luar negeri. Kegiatan perusahaan impor juga harus dilakukan dengan perhitungan pendanaan atau budget yang matang agar setiap prosedurnya dapat dilewati dengan mudah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan atau sharing terkait dengan bea impor ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri ataupun untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.